Bab 911. Jerry menjadi merah karena marah. Aku menyiapkan peti mati ini untukmu, Williams. Keluarga Louis telah memerintahkanmu untuk membayar dosa-dosamu dengan merangkak ke dalam peti mati dan bunuh diri. Jika tidak, keluargaku akan memastikan kamu menderita kematian yang menyiksa. Kami akan juga membunuh semua kerabat Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki satu keturunan pun. Yah, itu tergantung pada apakah kalian mampu melakukan itu, jawab Zeke meremehkan. Jerry tiba-tiba tersenyum geli. Aku berhasil menjebloskanmu ke penjara saat kamu masih menjadi tuan muda keluarga Williams 15 tahun yang lalu. Sekarang kamu telah ditinggalkan oleh keluargamu, menyingkirkanmu akan menjadi hal yang mudah. Ekspresi Zeke langsung berubah muram. Apa maksudmu dengan itu? Jadi aku menggantikan Zah di penjara adalah perbuatanmu. Jerry tertawa dalam hati. Hahaha. Apakah keluargamu tidak pernah memberitahumu tentang ini? Sebenarnya aku sudah merencanakan segalanya sebelumnya dengan keluarga Williams. Aku menyuruh saudaramu melakukan kejahatan yang sangat parah sehingga bahkan keluarga Williams tidak bisa menanganinya. Kemudian, keluargaku dan kakakmu menekan keluarga Williams untuk membuatmu menggantikannya di penjara. Bukankah itu rencana yang bagus? Oh, jawab Zeke. Tetapi jika saya ingat, saya tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung Anda. Saya bahkan tidak mengenal Anda. Mengapa Anda menjebak saya? Sederhana saja. Kakakmu memperhatikan adikku. Sayangnya, kau dan Robin telah diatur untuk menikah sejak lahir. Dibandingkan dengan sampah sepertimu, keluarga Louis secara alami lebih menyukai kakakmu. Dan begitulah caranya. Saya datang dengan rencana untuk menempatkan Anda di balik jeruji besi. Zeke tersenyum pahit. Jadi kakakku sendiri bersekongkol dengan sekelompok orang luar untuk menjebakku dan menghancurkan hidupku karena seorang wanita. Ini terlalu kejam dan jahat. Aku tadinya berpikir untuk memberimu pelajaran singkat karena kamu masih muda, tapi kamu membuatku menghabiskan 5 tahun penjara, jadi aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Omong kosong. Kau bajingan yang sembrono. Jerry mengutuk. Karena kamu menolak untuk mati dengan cepat, aku akan menyiksamu perlahan sampai kamu mati. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Zeke. Sebuah senjata. Dia punya pistol. Terkejut ketakutan, para karyawan lari dan bersembunyi dimanapun mereka bisa. Namun, Zeke tiba-tiba tersenyum. Terima kasih. Jerry membeku. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku sedang memikirkan betapa menjijikkannya jika aku mematahkan anggota tubuhmu dengan tanganku sendiri. Sekarang setelah kamu membawakanku pistol, aku tidak perlu khawatir menyentuhmu lagi. Terima kasih untuk itu. Sialan. Jerry sangat marah. Jadi kamu akan keras kepala sampai akhir, ya? Tanpa ragu-ragu lagi, dia menarik pelatuknya. Bang, 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 bang. 4 peluru langsung menuju ke masing-masing anggota badan Zeke. Jerry belum ingin membunuh Zeke. Dia akan membuat orang itu mati perlahan, kematian yang menyakitkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa dipercaya. Zeke tiba-tiba menghilang ke udara tipis, menyebabkan peluru terbang ke dinding. Kotoran. Di mana dia? Mata Jerry melebar. Jangan bilang bajingan itu tahu semacam teknik rahasia yang tak terlihat. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Jerry mendengar suara napas berat datang dari belakangnya. Dia memutar kepalanya dengan cepat hanya untuk mendapatkan kejutan dalam hidupnya. Zeke, yang hanya berada 3 meter di depannya beberapa detik yang lalu, tiba-tiba muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Apakah ini teknik teleportasi yang pernah saya dengar sebelumnya? Tidak mungkin. Bukankah trik ini hanya ada di TV? Bab 912. Senyum sinis Zeke membuat punggung Jerry merinding. Senyumnya lebih menakutkan daripada senyum iblis. Jerry berbalik dan mengangkat senjatanya, siap menembak. Tiba-tiba, tangan Zeke melayang melewatinya. Detik berikutnya, pistol yang telah digenggam begitu erat di tangan Jerry tiba-tiba berada di tangan Zeke. Zeke mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Jerry sambil menghela nafas. Aku ingin mematahkan keempat anggota tubuhmu hari ini. Karena hanya ada 2 peluru yang tersisa, kurasa aku harus puas mematahkan kaki dan 1 tanganmu. Tahan. 2 peluru. Mengapa dia menyebutkan 3 anggota badan? Jangan pedulikan itu. Dia akan menyakitiku. Jerry Louis tiba-tiba berteriak, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku dari keluarga Louis yang terhormat. Kakakku adalah seorang jenderal. Jika kamu menyakiti anggota keluarga seorang jenderal, kamu akan dihukum mati.
Zeke Williams mencibir. Jenderal. Jenderal bukan apa-apa bagiku. Jerry menggertakkan giginya. Beraninya kau mengejek Jenderal. Bang, bang. Dua tembakan keras memotong omongan Jerry Lewis. Kedua tempurung lututnya ditembak dengan bersih. Darah mengalir dari kedua luka itu. Dia langsung pingsan. Zeke dengan santai melemparkan pistolnya ke bahu Jerry, lengannya patah dengan suara keras. Jerry sudah dimanjakan sejak kecil. Dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Jeritan kesakitannya yang nyaring bergema di dalam aula. Ini sangat mengganggu. Zeke ceket kesal dan mengangkat Jerry dengan satu tangan sebelum membuka tutup peti mati dan melemparkannya ke dalam. Kebisingan akhirnya berkurang. Tatapan dingin Zeke beralih kedua pengawal yang mengikuti Jerry di sini. Mereka berdua segera mulai panik. Bagaimana bisa Zeke Williams lebih cepat dari peluru? Dia bahkan bisa melempar pistol tetapi kekuatannya sebanding dengan tembakan. Dia adalah lawan yang hebat, dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan terluka separah Jerry. Itu berarti mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan wajah mereka kepada keluarga Lewis lagi. Zeke Williams berkata, bawa Jerry Lewis kembali. Biarkan kepala keluarga Lewis tahu bahwa dalam 3 hari, dia harus datang dan meminta maaf kepada saya. Jika dia melakukan itu, saya mungkin memaafkannya karena mengirim saya ke penjara. Jika saya tidak melakukannya, T mendapatkan permintaan maaf, maka setiap anggota keluarga Lewis akan dihukum 10 tahun penjara. Kedua pengawal itu bergegas pergi dengan peti mati. Zeke Williams melihat kekacauan di depannya dan memberitahu para pekerja, bersihkan tempat itu. Jangan biarkan Lacey memperhatikan apapun, atau dia akan khawatir. Karena Lacey keluar untuk urusan bisnis, dia belum menyaksikan apapun. Kembali ke rumah keluarga Lewis, Conrad Lewis tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika pengurus rumah mengatakan kepadanya bahwa sebuah pistol dan 5 peluru telah diambil dari gudang mereka. Dia menghela nafas. Jerry pasti membawa pistol. Aku ingin Zeke Williams mengambil nyawanya sendiri, tapi jika Jerry terus membunuhnya, keluarga Lewis akan benar-benar kehilangan muka. Kita akan menjadi bahan lelucon. Robin Lewis berkata, ayah, jangan terlalu khawatir. Kematian Zeke Williams adalah tujuan kami sejak awal. Siapa yang peduli bagaimana Jerry melakukannya? Conrad menatapnya dengan penuh kasih. Kau benar. Bagaimana pertunanganmu dengan Sah Williams? Kami sudah menyelesaikan hampir semuanya, jawab Robin. Dia telah melamarku. Aku akan menikah dengan keluarga Williams begitu aku mengatakan ya. Conrad menjadi bersemangat. Bagus. Robin, nasib keluarga Lewis dan keluarga Williams ada di tanganmu sekarang. Robin tampak berharap. Keluarga Williams sama sekali tidak lebih buruk dari kita secara finansial. Jika kita berhasil menaklukkan mereka, kita pasti akan mengambil alih dunia. Saat mereka berbicara, dua pengawal Jerry masuk dengan peti mati diangkat di atas bahu mereka. Kedua pengawal ini jelas sedang berjuang. Jelas bahwa peti mati itu menahan berat seseorang di dalamnya. Keluarga Lewis secara otomatis menganggap Zeke Williams ada di dalam peti mati. Conrad Lewis berlari ke depan dan bertanya, apakah Zeke Williams menyelesaikan semuanya sendiri, atau Jerry yang mengakhirinya? Omong-omong, di mana Jerry? Bab 913. Para pengawal meletakkan peti mati dan tergagap, dia ada di sana. Conrad menggelengkan kepalanya. Saya tahu Zeke Williams ada di sana. Saya bertanya tentang putra saya. Para pengawal berlutut dengan rasa bersalah. Itu Tuan Muda Jerry di dalam peti mati. Apa? Conrad dan Robin terkejut dan bergegas membuka peti mati. Jerry terbaring di dalam peti mati dengan darah dari luka-lukanya praktis membuatnya merah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampaknya berada di ambang kematian. Dengan gemetar, Jerry mendengus, ayah, balas dendam atas namaku. Conrad Lewis ingin berteriak. Sangat memalukan bahwa putra bungsu yang paling dicintainya telah dipukuli oleh orang rendahan sampai-sampai dia hampir tidak hidup. Ini adalah tamparan berdarah di wajahnya. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Robin berteriak, suaranya serak karena khawatir. Pengasuh keluarga Lewis buru-buru mengangkatnya keluar dari peti mati dan mengirimnya ke rumah sakit. Tatapan pembunuh Conrad mendarat di dua pengawal Jerry. Mereka mulai gemetar ketakutan. Tuan Lewis, Zeke Williams ingin kami menyampaikan pesan kepada Anda. Dia menuntut agar semua orang di keluarga Lewis mendatanginya dan memohon pengampunan dalam waktu 3 hari.
Jika tidak, dia akan menjebloskan Anda semua ke penjara. Konrad menggertakkan giginya karena marah. Di mana kalian berdua ketika putraku dipukuli? Mengapa kalian berdua sama sekali tidak terluka? Para pengawal menempelkan dahi mereka ke lantai saat mereka mulai meminta maaf sebesar-besarnya. Kami sangat menyesal. Ini semua salah kami. Kami seharusnya melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Konrad mencibir. Bagus. Jadi kalian berdua sadar bahwa itu salah kalian. Itu akan membuat segalanya lebih mudah bagiku ketika aku menyingkirkanmu. Dengan itu, dia mengeluarkan senjatanya dan menembakkan 2 tembakan ke masing-masing dari mereka. Para pengawal itu ambruk dalam genangan darah dan mengejang selama beberapa detik sebelum mereka berhenti dan akhirnya mati. Robin tergagap, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zeke Williams jelas tidak akan mundur. Haruskah kita meminta kakakku untuk menyingkirkannya? Konrad menggelengkan kepalanya. Tidak. Menyingkirkan Zeke Williams saja tidak lagi cukup bagi saya. Saya membutuhkan seluruh keluarga Williams untuk datang ke sini dan memohon belas kasihan kepada saya. Mereka pantas mati karena menghasilkan seseorang seperti Zeke Williams. Robin menarik napas dalam-dalam. Ayah, haruskah kita mulai dengan rencana kita untuk memakan keluarga Williams? Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk itu? Tidak ada lagi waktu untuk peduli tentang itu sekarang. Dengan saudaramu, seorang jenderal cadangan, kita sudah memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menelan kerajaan Williams. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon rumah tangga Williams di Ateville. Dia memutar nomor Lucille. Lucille Williams adalah nenek biologis Zeke. Dia adalah orang yang menyebabkan Zeke dipandang rendah selama bertahun-tahun karena bagaimana dia mengabaikannya. Lucille juga yang membuat Zeke masuk penjara karena kejahatan saudaranya, Zah Williams. Dia segera mengangkat telepon dan berkata dengan nada ramah yang palsu, "Selamat siang, Tuan Louis. Jarang mendengar kabar dari Anda." Konrad mendengus, "Lucille, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu yang memerintahkan anggota keluarga Williams lainnya untuk menginjak keluarga Louis dan mematahkan 2 kaki putraku?" Lucille menjadi cemas seketika. "Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa keluargaku pernah menyentuh keluarga Louis? Kamu pasti telah melakukan kesalahan." Konrad menjawab, "Bagaimana saya bisa membuat kesalahan? Bukti diletakkan di sini di depan saya. Zeke Williams memukuli putri saya dan mematahkan kedua kaki putra saya. Bagaimana menurut Anda dapat mengganti kerusakan yang dia lakukan? Jadi anak bajingan itu yang melakukannya." Lucille mengutuk. "Tuan Louis, jangan khawatir. Zeke Williams sudah tidak diakui lagi. Dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga Williams. Tolong, lakukan apapun yang Anda inginkan padanya." Konrad tidak terdengar senang. Bahkan jika dia bukan lagi bagian dari keluarga Williams, dia masih salah satu dari keturunanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dengan memberitahuku bahwa kamu telah mengusirnya? Bab 914. Lucille menghela nafas. "Tuan Louis, bukannya saya tidak ingin mendisiplinkannya, tetapi saya tidak berada di tempat untuk melakukannya. Bagaimana mungkin keluarga Williams yang tinggi dan perkasa tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan anak mereka? Itu konyol," ejek Konrad. "Tuan Louis, tolong dengarkan saya," Lucille meminta. "Anda menyadari fakta bahwa satu-satunya alasan keluarga Williams saya tidak dapat berkembang sejauh yang kami inginkan adalah kurangnya hak istimewa kami, ya. Sebagai seorang jenderal, Zeke Williams jauh dari liga kami. Kami sama sekali tidak punya cara untuk menahannya." "Bagaimana Anda tahu dia menjadi jenderal?" tanya Konrad. "Terakhir kali Zeke pergi ke Oahu City, kolonel yang menyambutnya di bandara secara pribadi. Siapa lagi selain seorang jenderal yang akan mendapatkan perlakuan seperti itu?" Konrad tertawa. "Jadi, keluarga Williams juga menjadi korban triknya. Saya meminta putra saya, yang sebenarnya seorang jenderal, untuk mencarinya di arsip mereka. Belum pernah ada jenderal di Rahasia dengan nama belakang Williams. Lebih jauh lagi, di usianya yang masih muda, bagaimana mungkin dia menjadi seorang jenderal? Dia hanya seorang prajurit rendahan. Meminta kolonel untuk menyambut kedatangannya mungkin hanya sebuah kedok yang dia pakai untuk menggosok wajah keluargamu." "Apa?" Lucille terkejut. "Jadi bajingan itu hanya pernah menjadi tentara. Beraninya dia mengejek kita seperti itu. Dia benar-benar pantas mati. Aku bahkan mengulurkan tangan padanya dan mengundangnya kembali ke keluarga kita, tapi dia menolakku." Kepala. Konrad melanjutkan,
Jadi, bagaimana dengan apa yang telah dia lakukan pada keluarga kita? Lucille menjawab, Tuan Louis, jangan khawatir. Saya akan memaksanya untuk meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Konrad menggelengkan kepalanya, tidak. Aku menginginkan nyawanya. Setidaknya, aku ingin mematahkan kedua kakinya. Lucille menggertakkan giginya sebelum menjawab, tentu saja. Namun, jika dia melibatkan kekuatan militer dalam masalah ini, saya harap putra Anda dapat membantu mendukung keluarga Williams. Konrad menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Omong-omong, saya juga mendengar bahwa Zah telah melamar putri saya. Setelah ini, saya akan membiarkan putri saya menikah dengan keluarga Williams. Saat itu, putra saya akan menjadi cucu menantumu. Hak istimewa apapun yang dia miliki adalah milik keluargamu juga. Lucille sangat gembira. Terima kasih, Tuan Louis. Lucille tidak akan pernah berpikir bahwa Konrad melakukan semua ini untuk melahap warisan keluarganya. Setelah menutup telepon, Lucille bergegas mencari cucu kesayangannya, Zah Williams. Zah dan Zeke Williams sebagian besar terlihat mirip dan bahkan memiliki sosok yang mirip. Namun, ada bayangan menyeramkan di antara alis Zah yang membedakannya dari Zeke. Lucille memberitahu Zah semua yang telah terjadi pada Zeke Williams. Setelah mendengarkan semuanya, mata Zah melebar dalam kegembiraan yang terpelintir. Aku tahu itu. Aku tahu bajingan itu tidak akan pernah menjadi jenderal. Dia pantas mati karena mengejek keluarga kita seperti ini. Lucille menjawab, Zah, keluarga Louis ingin membunuh Zeke kali ini. Paling tidak, mereka ingin mematahkan kedua kakinya. Konrad Louis bahkan berjanji padaku bahwa setelah itu selesai, dia akan menyetujui pernikahanmu dengan Robin Louis. Menurut Anda apa langkah kita selanjutnya? Zah memikirkannya sejenak sebelum berkata, Nenek, inilah yang ada dalam pikiranku. Darah yang mengalir di pembuluh darah Zeke masih milik keluarga Williams. Jika kita membiarkan dia dibunuh oleh keluarga Louis, kita akan direndahkan karena mengkhianati anggota keluarga kita sendiri. Bagaimana kalau kita mematahkan kedua kakinya saja? Dengan begitu, terserah dia apakah dia hidup atau mati setelah itu. Lucille mengangguk. Itu ide yang bagus. Zah, kamu benar-benar telah tumbuh banyak dari sebelumnya. Rencanamu menjadi lebih dan lebih rincin. Dalam beberapa tahun lagi, kamu dapat mengambil alih tempatku dan menjadi kepala rumah tangga. Zah sangat senang mendengarnya. Terima kasih, Nenek. Oh, kudengar Zeke dan istrinya, Leslie Hinton, benar-benar jatuh cinta. Jika kita mulai membalas dendam padanya melalui Leslie, aku yakin itu akan jauh lebih efisien. Bab 915. Lucille mengangguk. Baiklah, aku akan menerima saranmu kalau begitu. Zah dan Lucille terus berdiskusi dengan suara rendah untuk beberapa saat lebih lama sebelum keluar. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah perusahaan produksi bernama Rasia Pictures. Mereka telah mendengar dari sumber luar bahwa Leslie Hinton datang ke sini untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama dengan perusahaan ini. Secara kebetulan, perusahaan produksi ini adalah salah satu dari banyak perusahaan di bawah keluarga Williams. Mereka berdua bahkan belum melangkah masuk ketika Leslie keluar. Dia tampak tertunduk dan berjalan dengan kepala menunduk. Tampaknya, diskusi itu tidak berjalan dengan baik. Zah hanya melirik Leslie sebelum napasnya terengah-engah. Leslie Hinton jauh lebih cantik daripada selebritas wanita manapun yang pernah dilihatnya. Dia memiliki aura yang hampir seperti peri pada dirinya yang tidak dapat disaingi oleh wanita lain. Zah tiba-tiba datang dengan rencana yang buruk. Dia berseru, Leslie, kemari sebentar. Ketika Leslie melihat Zah Williams, dia secara otomatis berasumsi bahwa dia adalah Zeke dan berjalan mendekat. Dia memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Zeke, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin kau bertemu nenek, Zah berbohong. Wanita ini adalah nenekku. Leslie melihat sekilas wanita tua yang halus itu sebelum menyapanya dengan hormat, Halo, nenek. Saya Leslie Hinton, tunangan Zeke. Lucille mengangguk dengan dingin sebagai cara untuk menyapanya. Hal itu membuat Leslie merasa sedikit tidak nyaman. Apakah nenek tidak menyukaiku? Zah berkata, ayo pergi, Leslie. Aku akan mengajakmu melihat rumah lamaku. Oke. Dengan itu, mereka bertiga masuk ke mobil. Ketika Leslie memasuki mobil, dia melihat sekeliling dengan curiga. Zeke, kapan kamu ganti mobil? Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Zah datang dengan alasan yang sangat cepat. Ah, ini hanya salah satu mobil keluarga. Aku meminjamnya selama beberapa hari.
Lacey mengangguk dan tidak mendorong topik pembicaraan lebih jauh. Mereka bertiga segera tiba di rumah keluarga Williams di Ateville. Zah dan Lucille meninggalkan Lacey di ruang tamu sebelum bergegas pergi dan bersiap untuk menjalankan rencana mereka. Lacey tetap berada di ruang tamu saat dia perlahan mulai curiga. Bukankah dia bilang dia ingin mengajakku berkeliling? Dia baru saja meninggalkanku di sini. Sepertinya itu tidak seperti yang biasanya dilakukan Zeke. Dia juga mulai merasa ada yang aneh dengan Zeke. Cara dia berjalan, berbicara dan bahkan cara dia bernafas berbeda. Orang ini bisa orang lain. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dua orang yang tampak sangat mirip? Aku mungkin overthinking. Dia bangkit dan mulai berkeliaran di sekitar ruang tamu. Saat dia menjelajahi ruangan, tatapannya jatuh pada foto yang dibingkai di atas meja kopi. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Seketika, pupil matanya berkontraksi saat air matanya mulai jatuh. Dalam gambar, Zeke tersenyum lebih cerah dari yang pernah dilihatnya dan dia memeluk seorang gadis. Gadis itu adalah pertunangan antenatal Zeke Williams, Robin Lewis. Zeke, Anda telah berbohong kepada saya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia belum pernah bertemu Robin. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan gambar di mana dia memeluknya begitu erat, dan bahkan tersenyum begitu cerah? Lacey merasa seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh di sekelilingnya. Mereka semua bohong. Semua yang dia tahu adalah bohong. Zeke hanya menganggapku sebagai rebound. Saya tidak pernah berarti baginya sebanyak Robin Lewis. Lacey adalah sakit begitu banyak, dia merasa seolah-olah hatinya bisa meledak. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lagi jadi dia berbalik untuk pergi. Zah masih menunggu di luar untuk menelepon Zeke dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak mematahkan kakinya sendiri dan meminta maaf kepada keluarga Lewis, mereka akan menyakiti Lacey. Namun, sebelum dia bisa memutar nomornya, Lacey keluar. Zah berlari ke arahnya. Lacey, apa yang kamu lakukan di sini? Lacey menatap Zah dengan marah. Kenapa kamu berbohong padaku? Bab 916. Zah mengerutkan kening dan tampak gugup. Apa yang saya lakukan? Dia mendapat kesan bahwa Lacey telah mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan Zeke. Lacey melanjutkan, aku tidak percaya kau masih berusaha untuk menyembunyikan segala sesuatu dari saya bahkan sekarang. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah itu, dia berjalan keluar. Zah hendak menghentikannya ketika dia melihat foto di tangannya. Seketika, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Lacey pasti berasumsi bahwa Zeke lah yang ada dalam foto bersama Robin Lewis. Dia mungkin mengira Zeke berkencan dengan Robin di belakangnya. Zah memutar matanya dan mulai mengubah rencananya. Dia memberi isyarat kepada para penjaga untuk membiarkan Lacey Hinton pergi. Setelah 1 atau 2 menit, Lucille mengetahui apa yang telah terjadi dan bergegas mendekat. Dia menegur, Zah, mengapa kamu membiarkan Lacey Hinton pergi? Apa yang kamu coba lakukan? Zah berkata, Nenek, menurutku keluarga Lewis tidak akan benar-benar bahagia hanya dengan mematahkan kaki Zeke. Aku ingin membuat hidupnya sengsara. Lucille bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu dengan itu? Zah tertawa. Kudengar Zeke menganggap Lacey lebih serius daripada nyawanya sendiri. Jika Lacey meninggalkannya, bukankah lebih baik dia mati? Zah kemudian memberitahu Lucille segalanya tentang gambar itu. Setelah Lucille mendengar itu, dia akhirnya tersenyum. Zah, itu rencana yang cukup menarik yang kamu miliki. Jika keluarga Lewis mendengarnya, aku yakin mereka akan dengan senang hati mengizinkanmu menikahi Robin. Ayo lakukan sesuai rencanamu. Lacey kembali ke Transmedia. Saat itu, Zeke sudah kembali dan merokok di aula. Ketika dia melihat Lacey, dia mematikan rokoknya dengan tergesa-gesa dan tersenyum canggung padanya. Lacey, apa yang kamu lakukan? Kamu kembali terlambat. Lacey merasa tidak enak dan dia berkata dengan suara tersendat-sendat kecil, merokoklah sesukamu. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Zeke mengerutkan kening. Lacey, kamu baik-baik saja. Apakah seseorang menyakitimu? Lacey menggelengkan kepalanya dengan mata memerah. Itu bukan urusanmu. Setelah itu, dia pergi ke kantornya dan membanting pintu hingga tertutup. Zeke tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengannya? Kenapa dia mengabaikanku seperti itu? Mungkin moodnya sedang buruk. Dia harus baik-baik saja besok. Zeke tidak terlalu mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, Lacey menerima telepon dari CEO Rasia Pictures.
Mereka mengatakan bahwa setelah beberapa pertimbangan, mereka merasa bahwa bekerja dengan Transmedia adalah pilihan yang cerdas. Mereka bertanya apakah dia akan tersedia untuk membahas rincian selama pertemuan. Jika dia mendengar kabar baik ini sebelumnya, Lacey akan sangat gembira. Namun, dia tidak bisa mengumpulkan kegembiraan sama sekali. Dia merasa seolah-olah dia telah dikhianati oleh Zeke Williams. Setelah menenangkan diri, Lacey akhirnya keluar dari kantor dan menuju Rahasia Pictures. Dia menabrak Zeke Williams saat dia berjalan keluar. Zeke memberinya sekantong makanan yang baru disiapkan. Lacey, aku membelikan sarapan untukmu. Kamu harus memakannya selagi panas. Lacey ragu-ragu sejenak sebelum melewati Zeke dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang lebih sedih dari hati yang layu. Zeke bahkan tidak berusaha menjelaskan apapun padanya. Pada titik ini, dia sudah menyerah padanya. Tidak peduli seberapa tidak sadarnya Zeke Williams, bahkan dia akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lacey. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Dia tetap berpikir keras saat dia berjalan ke kamar Lacey. Dia baru saja melangkah masuk ketika dia melihat sebuah foto di meja nakasnya. Dia mengambilnya dan setelah melihat sekilas, dia langsung marah. Bab 917. Dalam gambar, Zah Williams memeluk Robin dengan senyum cerah di wajahnya. Lacey pasti salah mengira Zah sebagai dirinya sendiri. Satu-satunya masalah adalah bagaimana Lacey mendapatkan foto Zah. Itu hanya bisa berarti bahwa Zah telah bertemu Lacey. Keluarga Williams benar-benar berani membuatnya marah sekali lagi, dan mereka bahkan berani mengambil risiko. Dan kalimatnya adalah Lacey Hinton. Untuk itu, ia tidak akan membiarkan keluarga Williams of mudah saat ini. Namun, ia lebih baik menjelaskan semuanya kepada Lacey sekarang. Dia melompat ke dalam mobilnya dan melesat ke arah gambar rahasia. Di pintu masuk Rahasia Pictures, Zah bertingkah mesra dengan Robin. Zah adalah orang yang memiliki ide untuk mengundang Lacey ke Rahasia Pictures. Dia ingin Lacey melihat Zeke dan Robin dengan matanya sendiri. Selain itu, ia berencana meniru Zeke mengatakan sesuatu yang menyakitkan yang akan mendapatkan padanya. Dia tahu pasti bahwa dia akan meninggalkan Zeke Williams setelah itu. Robin bertanya dengan hati-hati, Zah, apakah kamu yakin ini akan berhasil? Apakah dia tidak akan curiga? Zah menjawab, jangan khawatir. Aku terlihat persis seperti Zeke dan kami terdengar sama juga. Dia pasti tidak akan melihat apa-apa. Robin mengangguk. Oke. Anda harus memberikan pertunjukan yang baik kemudian. Aku akan menikah setelah dia meninggalkan Zeke Williams. Saat dia berbicara, mobil Lacey mendekati mereka. Zah segera menarik Robin bersamanya. Ayo pergi. Ini waktu pertunjukan. Lacey bahkan belum memarkir mobilnya ketika dia secara tidak sengaja melihat Zeke dan Robin berjalan ke arahnya, semuanya saling melilit. Lacey merasa jantungnya baru saja dicabut dari dadanya. Jadi mereka berdua tidak ragu untuk terlihat bersama lagi. Rasa sakit di hatinya hampir menenggelamkannya. Zah berpura-pura akhirnya menyadari Lacey dan berkata dengan kejutan palsu, Lacey, apa yang kamu lakukan di sini? Lacey menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, berusaha keras untuk tidak menangis keras-keras. Aku ingin kau memberitahuku tentang apa ini semua. Zah menghela nafas. Apa yang ingin diceritakan? Persis seperti yang Anda lihat. Lacey tidak bisa lagi menahan air matanya dan akhirnya mulai menangis. Dia bahkan tidak peduli dengan penjelasan apapun atau bahkan mencoba menghiburnya. Seberapa kejam dia? Bajingan! Teriak Lacey. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu tidak berperasaan. Zah kesal dengan itu. Dikhianati. Tak berperasaan. Aku hanya butuh sesuatu untuk dimainkan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu cukup bahagia saat kita bersama? Bukannya kamu tidak akan rugi apa-apa, kan? Bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Robin menambahkan garam pada lukanya. Bagaimana mungkin itik jelek sepertimu ingin menikah dengan keluarga Williams? Teruslah bermimpi. Hanya aku yang bisa memenuhi reputasi Zeke. Benar kan, Zeke? Zah menjawab, Robin, jangan khawatir. Kau satu-satunya yang akan kucintai seumur hidupku. Tidak ada wanita lain yang bisa memegang lilin untukmu. Kata-kata Zah seperti ribuan pisau kecil yang mengiris hati Lacey. Itu benar. Aku tidak bisa hidup sesuai dengan Zeke, aku juga tidak bisa menandingi cinta sejatinya. Aku hanyalah lelucon. Sebuah lelucon lengkap. Dia berbalik. Dia hancur dan dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Dia tidak akan pernah kembali ke Ateville lagi.
Namun, dia baru saja membuka pintu mobilnya ketika sebuah mobil berhenti di sebelahnya tiba-tiba. Sosok yang dikenalnya turun dari mobil. Itu Zeke Williams. Lacey memandang Zeke sebelum beralih ke Zah. Pikirannya sedang overdrive. Bagaimana bisa ada dua Zeke? Bab 918. Zah tampak kesal begitu dia melihat Zeke. Kotoran. Rencana saya baru saja akan berhasil. Dia tidak menyangka rintangan seperti itu akan jatuh dari langit pada saat yang genting ini. Waktu tidak pernah menjadi kekuatan Zeke, ya. Zeke memandang Robin dan Zah dan cukup banyak menebak apa yang sedang terjadi. Saudara laki-lakinya yang tersayang ini cukup kejam untuk mencoba dan menghukum hatinya alih-alih tubuhnya. Jika dia berhasil, itu akan lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Zeke berjalan mendekati Lacey. Lacey terkejut dan bergegas mundur. Jangan mendekat. Siapa kamu? Zeke sedikit kesal dengan itu dan menjentikkan pelan kening Lacey. Angsa bodoh, ini aku, Zeke. Apa kau tidak mengenaliku? Jantung Lacey melompat di dadanya. Dia mengenali jentikan di dahinya. Lacey menunjuk Zah. Jika kamu Zeke, lalu siapa itu? Zeke menghela nafas. Itu saudara kembarku, Zah Williams. Jadi pria yang membawaku ke rumah Williams kemarin bukanlah kamu. Lacey akhirnya sadar. Zeke mengangguk. Ya. Mata Lacey melebar. Jadi orang di foto itu. Zeke menghela nafas lagi. Pikirkan saja sebentar lagi. Aku memukul Robin, bukan? Kita berdua sekarang bermusuhan. Kenapa kita berkencan? Wow. Setelah memastikan bahwa pria di depannya adalah Zeke Williams, Lacey langsung mulai meratap. Zeke tidak pernah mengkhianatiku. Seseorang menyamar sebagai dia dan mencoba menyebabkan kesalahpahaman dengan sengaja. Zeke masih mencintaiku. Zeke memeluk Lacey dengan lembut, hatinya sakit mendengar tangisan Lacey. Tolong jangan pernah percaya orang lain dengan mudah, oke? Ceritakan semuanya jika ini terjadi lagi. Lacey tersedak, maafkan aku, Zeke. Aku benar-benar mengira kamu tidak menginginkanku lagi. Aku bahkan berencana meninggalkan dunia ini. Zeke mengeringkan air matanya. Gadis bodoh. Kamu berarti dunia bagiku. Jika aku kehilanganmu, untuk apa lagi aku harus hidup? Lacey semakin menangis. Tatapan dingin Zeke mendarat di Zah dan Robin. Keduanya menggigil seolah-olah suhu telah turun beberapa derajat. Tatapan dingin Zeke membekukan darah di nadi mereka. Namun, Zah sepertinya tidak meminta maaf sama sekali. Apa yang kamu lihat? Aku melakukannya untukmu. Kamu adalah bagian dari keluarga Williams. Kami adalah keluarga yang bangga, terkenal, dan terhormat, tetapi kamu ingin menikahi wanita rendahan ini dari jalanan. Telah menjadi aib besar bagi keluarga Williams. Sebagai kakak laki-lakimu, aku tidak ingin kamu menjadi kambing hitam keluarga kami. Itu sebabnya aku mencoba membuatnya meninggalkanmu. Zeke tertawa. Itu salah satu cara yang bagus untuk ungkapan itu. Jadi menempatkan saya di penjara di tempat Anda selama bertahun-tahun juga untuk kebaikan saya sendiri, kan? Aku, Zah Williams tergagap karena dia tidak bisa membalas. Tatapan Zeke berubah membunuh dan dia berjalan ke arah Zah dengan mengancam. Lakukan apapun yang kamu mau padaku. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Tapi Lacey lebih dari cinta dalam hidupku, dia adalah sedotan terakhirku. Jika kamu menyentuh sedotan terakhirku, kamu sudah selesai. Zah mulai panik. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Aku saudaramu. Jangan berani-berani menyentuhku. Bang! Zeke bahkan tidak ragu-ragu sebelum menendang Zah. Zah mendarat dengan keras di tempat sampah dan hancur karena benturan. Kamu bajingan. Zah meraung. Beraninya kau menyentuhku. Keluarga Williams tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Zeke tidak mau repot-repot membalas Zah. Sebaliknya, tatapannya mendarat pada Robin. Robin menggertakkan giginya. Kamu sudah selesai. Kamu baru saja membuat marah dua keluarga yang sangat tinggi, kamu. Pukulan keras. Zeke menamparkan Robin dengan keras. Robin berputar karena kekuatan tamparan itu sebelum ambruk dan memuntahkan seteguk darah. Kedua keluarga tidak berarti apa-apa bagiku. Kalian semua sebaiknya melakukan yang terbaik dan menemukan cara untuk menyelamatkan keledai menyedihkan kalian karena kalian tidak akan hidup lebih lama dari beberapa hari lagi sebelum aku menghancurkan kalian semua. Ayo pergi, Lacey.
Zeke meraih tangan Lacey dan mereka pergi. Bab 919. Di dalam mobil, Lacey dengan hati-hati bertanya, Zeke, mengapa kamu tidak pernah menyebutkan memiliki saudara kembar? Zeke menjawab dengan mengejek, dia tidak cukup layak untuk disebut saudaraku. Lacey bertanya, apa yang kau katakan sebelumnya? Itu dia membuat Anda siap untuk menjadi kambing hitamnya untuk waktu penjara. Apakah itu benar? Zeke mengangguk. Lacey melanjutkan, keluargamu telah menyetujuinya. Zeke mengangguk lagi. Lacey tampak kesal. Zeke, kehidupan macam apa yang kamu jalani di rumah? Kamu pasti menderita. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan banyak cinta mulai sekarang. Sambil menepuk kepala Lacey, Zeke menegur, konyol, hari-hari itu sudah lama berlalu. Mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu. Di pintu rahasia Pictures, Zah butuh waktu lama, sebelum akhirnya dia bangkit. Setelah berdiri, Zah segera membantu Robin berdiri. Robin meledak dalam kemarahan, Zah, apakah kamu memintaku datang ke sini untuk dipukuli? Zah memasang ekspresi minta maaf. Maaf, Robin, aku tidak menyangka Williams akan mengetahuinya secepat ini. Jangan khawatir. Aku sudah memikirkan rencana untuk berurusan dengannya. Robin bertanya, rencana apa? Zah menggerutu, huff. Jika aku bisa menjebloskannya ke penjara sekali, aku pasti bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Aku akan membuatnya membusuk di sana sampai dia mati. Itulah satu-satunya cara kemarahanku akan mereda. Mata Robin berbinar. Zah, maksudmu? Keduanya bertukar senyum penuh arti. Zah berkata, jangan terburu-buru. Waktunya pergi. Keduanya segera mencapai jalan yang ramai. Mereka menemukan target mereka dengan cepat di antara kerumunan yang sibuk. Seorang wanita tua yang pincang. Zah menginstruksikan, Robin, rekam semua yang terjadi selanjutnya sebagai bukti. Kamu harus merekam apa yang saya katakan. Robin mengangguk. Jangan khawatir. Aku lebih terlibat dalam hal ini daripada kamu. Setelah memberikan instruksi kepada Robin, Zah mendekati wanita tua itu, menabraknya, yang diduga karena kesalahan. Zah menggerutu dengan keras, wanita tua, apakah kamu buta? Kamu telah mengotori sepatuku. Wanita tua itu panik. Anak muda, kaulah yang menabrakku. Zah mengutuk, omong kosong. Aku masih muda dan langkahku mantap. Bagaimana mungkin aku menabrak seseorang? Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Keributan itu menarik perhatian orang yang lewat. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, kerumunan mulai membujuk Zah. Anak muda, bahkan jika wanita tua itu adalah orang yang menabrakmu, kamu tidak perlu terlalu kasar dengan kata-katamu. Itu benar. Bukannya kamu terluka. Biarkan wanita tua itu pergi. Kita hidup dalam masyarakat yang harmonis. Jangan begitu marah. Zah meninggikan suaranya, diam. Kamu hanyalah idiot. Siapa kamu untuk menghukumku? Akan kuberitahu siapa aku. Aku Zeke Williams, bos Transmedia. Aku juga seorang field petugas. Anda bahkan tidak layak membawa sepatu saya untuk saya, apalagi mencoba menegur saya. Ketika orang banyak mendengarnya mengutuk mereka, mereka langsung menjadi marah. Jadi bagaimana jika Anda seorang perwira militer? Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan? Jangan lupa siapa orang yang diberikan Anda kekuatan. Kamu seharusnya melayani publik, bukan menggertak mereka. Huff. Kamu bahkan meminta pertanggungjawaban seorang wanita tua. Bagaimana mungkin orang sepertimu layak menyandang gelar militermu? Bab 920. Nada bicara Zah semakin arogan, persetan. Apa kau mencoba membelanya? Majulah. Yang aku butuhkan hanyalah panggilan, untuk mengirim pasukan, siap menghancurkan kalian semua. Tertegun oleh kata-katanya, orang-orang terdiam. Zah memelototi wanita tua. Mengapa tidak Anda berlutut belum? Percaya atau tidak, aku akan membunuh Anda jika Anda tidak turun. Wanita tua itu marah, kaulah yang menabrakku. Mengapa aku yang harus meminta maaf? Ada kamera pengintai di sini. Mengapa kita tidak melihat rekamannya? Tidak sabar, Zah mengayunkan tinjunya ke atas kerahang wanita tua itu. Pukulan itu membuat wanita tua itu terbang dan berputar di udara. Dia kemudian ambruk ke tanah. Tubuhnya tetap diam, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Zah mencibir, perhatikan baik-baik sekarang.
Inilah yang akan terjadi padamu jika kau melewatiku, Zeke Williams. Dengan tangan di belakangnya, dia dengan gembira melangkah pergi. Setelah kepergiannya, orang banyak mulai mengutuki dia. Zah segera bertemu kembali dengan Robin di sudut kosong. Kau merekamnya, kan? Tanya Zah. Robin mengangguk. Kau tahu kau bisa mempercayaiku. Zah bersenandung, bagus. Beri aku rekamannya. Teman baikku, Lionel Gordon, adalah direktur kantor polisi. Aku akan memintanya untuk menangkap Zeke dengan bukti ini. Robin dengan cemas bergumam, bukankah kamu mengatakan bahwa Zeke adalah petugas lapangan? Akankah seorang direktur kantor polisi berani menangkapnya? Zah menjawab, disitulah Anda masuk. Lanjutkan dan sebarkan rumor. Saya ingin Zeke menjadi karakter terkenal. Rumor akan menghancurkannya. Teman direktur saya hanyalah alat untuk menangkapnya. Robin mengacungkan jempol kepada Zah. Langkah yang cerdas, Zah. Keduanya berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Segera, Zah mencapai kantor polisi distrik dan menemukan Lionel. Setelah menonton klip, ia menyeringai Zah. Zah, jujur padaku. Apakah yang Anda atau saudara Anda? Zah mengeluarkan cek dan menulis beberapa angka 0 di atasnya. Dia kemudian mendorongnya ke tangan Lionel. Bagaimana menurut Anda? Lionel mengintip cek itu, dan matanya berbinar. Dia menjawab, tentu saja itu Zeke. Lagi pula, pria dalam video itu mengatakan bahwa dia adalah Zeke Williams. Zah bergumam, lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat tangkap dia. Ayo pergi. Teriak Lionel kepada 5 anak buahnya, saat mereka segera berangkat ke Transmedia. Di Transmedia, Zeke mengundang Brand untuk minum teh. Brand Jones adalah bagian dari 4 keluarga besar di Ateville. Dia adalah saudara sepupu Wade Jenkins. Namun, dia tidak memiliki bagian dalam perbuatan jahat keluarganya. Oleh karena itu, ketika Zeke menghancurkan 4 keluarga besar, dia telah menyelamatkan Brand. Yang mengejutkan, Brand menjadi seseorang yang berguna baginya. Zeke tahu bahwa Zah ingin mengulangi apa yang telah dilakukannya bertahun-tahun yang lalu, dia ingin menjebaknya lagi. Saat itu, ketika dia mengalahkan Zah, dia telah memasang alat pemantau mini padanya. Sekarang, Zeke telah mengundang Brand untuk minum teh, untuk memperkuat alibinya. Kehadiran Kapolri sebagai saksi sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kabar buruk, Zeke, kabar buruk. Lacey bergegas masuk dengan wajah pucat saat dia menyerahkan teleponnya kepada Zeke. Lihat berita. Zeke tidak perlu melihatnya, dia sudah tahu apa yang ada di berita. Tanpa ragu, saudaranya telah menyamar sebagai dia, membunuh seorang wanita tua, membuat namanya bergema melalui berita. Lacey bergumam, ini adalah berita yang sedang tren, dan semua orang marah padamu. Juga, keluarga wanita tua itu telah berkumpul untuk duduk di depan gedung pemerintah. Ini sudah di luar kendali. Zeke, apa yang harus kita lakukan? Zeke menghiburnya, Lacey, jangan panik. Aku punya cara sendiri untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah.